Apa yang pertama kali kalian pikirkan setelah mendengar kata bioteknologi? Tanaman transgenik, kloning pada domba, atau malah Spiderman yang menjadi manusia kuat karena digigit laba-laba? Oke, dari istilah tadi, bioteknologi itu kelihatannya serem-serem dan mainan ribetnya ilmuwan di laboratorium. Padahal, bioteknologi ini bisa kita temui dan tentunya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tempe. Nah, sebenarnya apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi merupakan cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup dalam proses produksinya dalam menghasilkan barang dan jasa yang digunakan oleh manusia. Bioteknologi memiliki dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional memiliki 3 karakteristik, yaitu alat dan cara yang digunakan masih sederhana, penggunaan makhluk hidup secara langsung, dan hasil serta produktivitasnya sebagai proses alamiah. Adapun penerapan bioteknologi konvensional yaitu yogurt, roti, tempe, kecap, nata de coco, dan keju. Bioteknologi modern memiliki 4 karakteristik. Alat dan cara yang digunakan lebih kompleks, harganya lebih mahal, memakai prinsip rekayasa genetika, dan memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia. Adapun penerapan bioteknologi modern dalam berbagai bidang, terdapat bidang kesehatan, pertanian, industri, dan peternakan. Selain itu, bioteknologi modern juga bisa diterapkan di bidang pangan. Berikut merupakan contoh hasil penelitian biotransformasi asam lemak pada FOO dan sunflower seed oil terhadap produksi lakton oleh Yeast Yarowiya Lipolitika JCM 2320. Flavor lakton merupakan pewangi pada makanan yang dapat memberikan aroma wewangian dengan karakteristik manis, creamy, dan peach. Produksi lakton dapat dilakukan melalui bantuan mikroorganisme Yeast Yarowiya Lipolitika menggunakan proses fermentasi modern. Produksi lakton melalui beberapa tahapan seperti yang pertama, menumbuhkan mikroorganisme Yeast Yarowiya Lipolitika pada media tumbuh. Yeast Yarowiya Lipolitika ditumbuhkan selama 72 jam menggunakan inkubator. Yang kedua, proses fermentasi pada media produksi lakton melalui bantuan Yeast Yarowiya Lipolitika dalam kondisi parameter terkontrol. Pembuatan media produksi lakton menggunakan olive oil dan sunflower seed oil dengan ditambahkan enzim lipase, yeast, dan nutrisi lainnya. Fermentasi dilakukan selama 192 jam dengan suhu 30 derajat Celcius dan kecepatan 250 rpm. Yang ketiga, pengamatan mikroskop pada Yeast Yarowiya Lipolitika. Hasil fermentasi diambil dan diamati melalui mikroskop untuk mengetahui morfologi atau bentuk yeast dalam media produksi. Yang keempat, menganalisis senyawa lakton pada hasil fermentasi. Setelah proses fermentasi selesai, dilakukan analisis senyawa volatil menggunakan alat QCMS. Senyawa yang dihasilkan dari analisis QCMS yaitu 4-hidroksidekanoid asid. Senyawa 4-hidroksidekanoid asid merupakan senyawa hasil dari proses biotransformasi asam lemak dari FOO dan sunflower seed oil dengan bantuan mikroorganisme Yeast Yarowiya Lipolitika dengan melewati proses beta oksidasi. Oke teman-teman, melihat contoh penerapan dari bioteknologi ini tentunya sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup kita di masa depan. Bioteknologi dapat membantu mengatasi banyak masalah global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penyakit menular. Nah, jadi sekarang kalian sudah lebih tahu kan mengenai konsep, jenis, dan penerapan bioteknologi.